Guys, Kak Mala nggak jawab guys, kok ya udah kita sambil nungguin ini ya. Oke guys, maaf ya tadi ada distraksi dulu, ternyata itu emang Discord-nya ya guys, harus diupdate dulu, salah iPad gua, sorry. Oke, jadi malah mati, ini Kak. Oke, jadi kita akan bahas soal inti kalimat ya teman-teman di iDrop. iDrop berapa ya? Aku nggak tahu. Paket 7 tuh berarti iDrop aku nggak tahu ya. Jadi intinya, nah ya udah. Eh, kepencet. Oke, oke teman-teman, sekarang sudah bisa berjalan ya teman-teman. Jadi kita bakal bahas soal inti kalimat ya teman-teman. Coba udah siap belum teman-teman? Sudah siap belum? Coba yang sudah siap ketik satu. Yang sudah siap ketik satu, ketik satu, ketik satu, ketik satu. Dan teman-teman juga boleh banget ya ngetek ke yang lain. Teman-teman sudah bisa share screen gitu. Kawahek sudah bisa share screen. Jadi DWU-nya bisa dimulai, teman-teman. Kok tidak siap sih? Jahat banget. Ih, Ivan. Ivan, kick Ivan, kick Ivan. Keluar minum dulu boleh nggak? Oke. 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 Nah, telat nggak ya habis ngebakso lah? Ini udah selesai, guys. Udah selesai. Oke, jadi kita bakal bahas soal inti kalimat. Sebelum kita bahas inti kalimat, aku bakal coba untuk sedikit nge apa ulang lagi ya, keingat inti kalimat. Jadi inti kalimat itu apa? Inti kalimat itu intinya intinya kan dia kayak inti dalam sebuah kalimat kan. Nah, inti kalimat itu intinya adalah dalam sebuah kalimat itu punya unsur wajib dalam sebuah kalimat. Nah, dalam sebuah kalimat itu ada yang namanya unsur wajib. Jadi kayak dalam sebuah kalimat itu ada unsur yang paling wajib, benar-benar wajib gitu. Kalau misalkan unsur itu gak ada, itu bakal apa ya, menghilangkan maknanya. Jadi maknanya tuh kayak kurang apa ya, kurang sampai gitu loh. Kayak kurang bisa tersampaikan maknanya gitu ketika bukan kurang bisa tersampaikan sih, lebih ke maknanya tuh nggak akan ada gitu. Misalkan si unsur kalimat dia tidak terpenuhi. Nah, unsur wajib dalam sebuah kalimat itu apa teman-teman? Unsur wajib dalam sebuah kalimat apa? SP, bener banget. SP. Atau bisa juga SPO ya. Kalau intransitif. Nah, bisa juga SPO ya. Jadi bisa SP, bisa SPO. No, nggak bisa sebenarnya. Nah, gini teman-teman. Dan juga kan sebenarnya basically unsur wajib kalimat itu kan SP ya. SP, SPO. Unsur wajibnya tuh itu. Tetapi ada kalanya kita dalam beberapa konteks itu ada namanya keterangan wajib dan juga ada pelengkap yang ketika dia dihilangkan itu malah menjadi merubah maknanya. Jadi kayak ada yang emang udah saklek gitu, udah kayak nempel. Kalau misalkan dia dihilangkan tuh maknanya malah nggak nyampe gitu. Jadi sebenarnya lengkap keterangan itu nggak selamanya bisa dihapus teman-teman. Uh, sensitif. Oh, bener 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 bener. Hapus ya. Karena ada beberapa pelengkap, ada beberapa keterangan yang memang dia itu perlu untuk memakai keterangan atau untuk memakai pelengkap. Makanya kadang kalau misalkan teman-teman lihat di sini itu dia nggak cuma SP, tapi K, APPL, ada dan lain sebagainya gitu. Memang dia itu misal ada yang sifatnya tuh melekat gitu loh sama si prediksi objeknya. Ngerti nggak? Ngerti nggak teman-teman? Ketangkep nggak maksud aku? Bisa tangkap nggak maksud yang aku pengen sampaikan? Jadi intinya kalian tuh nggak bisa saklek SP, SPO, SP, SPO, SP, SPO karena emang terkadang itu ada masa-masanya apa itu perlu SPO, perlu SPOK juga, tergantung lah gitu. Aman nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak?
Ngerti nggak? Kalau 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 nggak ngerti bilang dulu, soalnya kalau kalian nggak ngerti di sini, kita nggak akan bisa ngerjain. Paham? Paham ya? Paham ya? Paham ya? Nah, kerasa kerusuk, suaranya kerasa kerusuk. Ini emang laptopnya sih, guys, bukan laptop gue ini. Emang suaranya kerasa kerusuk ya, guys? Emang iya? Coba klarifikasi dong, klarifikasi beneran nggak suaranya kerasa kerusuk? Iya, Kak, udah enggak kalau di aku, iya kerasa kerusuk. Oh, ini laptop laptop Kamala jelek, guys. Sekarang masih kerasa kerusuk nggak? Nggak, guys, bercanda, guys, laptop Kamala mah, guys. Oke 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 oke, yang jelek aku, oke. Ulang dong, Kak. Oke, jadi, kan sebenarnya unsur wajib dalam sebuah kalimat itu ada SP, ada subjek prediksi, ada juga SPO, kalau misalkan dia transitif. Tapi, ada beberapa kasus teman-teman itu harus tetap mencantumkan kalau ngomongnya kenceng kerasa kerusuk, kalau ngomongnya segini kerasa kerusuk nggak, guys? Ngomongnya segini aja deh, aman nggak kalau ngomongnya segini? Kedengeran nggak kedengeran nggak? Aman, jadi ngomongnya kayak gini aja? Ngomongnya kayak gini aja? Bukan. Soft spoken pisan, sebenarnya aku kalau ngomong kayak gini soft spoken, kayak iya, jadi kayak kayak gini. Udahlah udahlah, banyak bercanda mulu. Iya, kadang SP, kadang SPO, kadang juga gini lagi, terus SPO kadang juga bisa SPO gitu. Kalau misalkan memang si couple ini itu dibutuhkan, kayak potong nggak sih? Guys, kepotong lagi, guys. Kak, ini nge-lag, guys. Guys, ini nge-lag ah, guys. Guys, ini nge-lag gak, guys? Guys, ini nge-lag gak? Alhamdulillah sekarang udah enggak. Saya tadi bukan nge-lag, guys, itu emang emang aduh, gue capek banget ya. Siang. Oh, tadi sebenarnya berber gitu. Emang ini laptopnya aja, guys, bukan salah gue, guys, salah laptopnya. Jadi intinya kalian juga ada masanya dapat SPO ket, dapat SPO pel kayak gitu, banyak lah gitu. Oke, kita coba untuk langsung terjun ke soal aja ya. Oke, nomor satu, kalimat satu di teks bacaan di atas adalah kita lihat nomor satu. Nah, ini ya. Ikan lampai sampai sini kan berarti. Nah, sampai sini itu kalimat satu. Kita lihat mana inti kalimatnya. Berarti apa itu inti kalimat? Kita langsung cari mana subjeknya, mana predikatnya. Nah, kira-kira di sini apa, teman-teman? Kira-kira subjeknya apa? Coba subjeknya apa? Ikan. Ikan doang. Ikan doang. Asal latinnya juga masuk nggak? Si Petromizon marinus. Anjay, marinus. Ikan lamprey sampai Latin. Masuk, Pak. Oke, boleh, boleh. Oh, boleh, boleh. Jadi dari sini sampai sini ya. Dari sini sampai sini. Enggak sampai ada lah. Sini, segini doang. Ya enggak? Ya enggak? Warga-warga. Sampai sini, segitu. Oke, boleh, boleh. Kita kita tandain, kita tandain, kita tandain. Enaknya tandain warna apa, guys? Warna coklat kali ya, biar kayak pramuka. Nih. Terus predikatnya apa? Pink ya. Nanti kita tambah-tambah pink, pink, pink. Pinknya pink ini kali ya. Apa predikatnya apa? Adalah ya, adalah ya, adalah. Nah, adalah itu predikat apa, guys? Transitif, intransitif, atau apa? Kopula ya? Kopula ya, kopula ya. Ini namanya kopula, guys. Tulisin deh, takut ada yang masih nggak tahu. Ini namanya kopula.
Nah, kalau kopula berarti kesananya tuh apa, guys? Kok kopi gula? Kok kopi gula sih? Kesannya apa? Pelengkap ya, pelengkap ya. Kecil banget tulisannya, Hek. Ya udah, ya udah. Kok ininya keikutan ya, guys? Ih, jelek nggak bisa digedein. Oke, guys, guys. Abis itu pelengkap kan? Nah, ini tuh dari pakai apa ya? Oren kali ya, oren ya. Kayak hijau deh, hijau deh. Nah, ini dari sini ke sini kan bla 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 bla, 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 kan ini pelengkap ya. Pelengkap lah gitu lah. Ya, pelengkap. Nah, ini kan kalau misalkan kita ngomongin inti kalimat itu subjek predikat doang, berarti kan ikan lamprey adalah segini doang kan? Ya enggak? Ya enggak, kalau misalkan kita ngomongin subjek predikat doang. Akan tapi ada kalanya kita kan butuh lengkap untuk melengkapi si kalimat tersebut. Nah, salah satu apa? Salah satu contoh kasusnya tuh kayak gini. Jadi pelengkapnya tuh tetap diikuti gitu. Ini jawabannya adalah sebenarnya tuh ini tuh bisa terpisah sih, teman-teman. Jadi kita tuh bisa cuma ngambil segini doang. Segini doang. Jadi jawabannya tuh ikan nana adalah jenis ikan parasit. Jenis ikan parasit. Ya, C. Jawabannya adalah C. Gitu. Dia tuh sifatnya tuh opsional sih ini. Yang ditemukan. Keterangan tuh bisa klausa ya. Aku lupa keterangan tuh bisa klausa atau enggak. Tapi intinya kayak ini tuh pelengkap doang sih. Jadi kayak nggak perlu gitu loh. Jadi ambil yang inti-intinya aja gitu. Nomor satu kayak gitu. Coba kita lihat nomor dua ya. Pernyataan kalimat 5 memiliki inti kalimat. Kalimat 5 hal tersebut membuat. Nah, ini ya teman-teman. Coba kalimat 5 tuh subjeknya tuh apa sih? Subjeknya tuh apa sih? Hal tersebut ya, hal tersebut. Ini tuh subjeknya. Subjek tadi warna apa coklatnya? Mana tadi? Kalimat berapa sih? Kalimat 5 ya? Nih hal tersebut. Jadi ini tuh kayak merujuk gitu loh. Merujuk ke kata sebelumnya. Merujuk ke kata sebelumnya. Jadi kayak ini kalimat penjelas gitu. Hal tersebut, bentar, ini tuh subjeknya sampai ini ya. Bentar. Coba kita kalau dikunjau dia subjeknya sampai mana? Karena menurutku kita lihat dulu bentar. Hmm, itu sampai sini sih subjeknya. Bentar ya, aku agak ragu sedikit. Ya bener. Nah ini tuh kan dia ada predikat teman-teman. Tadi predikat warna apa? Warna pink. Predikat. Ini predikatnya predikat apa teman-teman? Membuat. Membuat predikatnya predikat apa? Coba jawab adik-adik. Trans. Apaan trans? Trans 7. Transitif. Mantap. Sitif. Apa tuh sitif, sitif? Trans TV. Trans, eh, siapa ya itu? Cindi. Apa sih tiba-tiba transgender? Sorry. Cindi bisa di kick aja nggak? Bisa di kick aja nggak? Nggak mau dimaafin, Cindi, nggak mau dimaafin. Trans Jogja. Transitif ya, teman-teman, transitif ya. Strawberry jangan ini jangan jangan itu, jangan apa? Jangan gaslighting gitu. Tapi kalau misalkan transitif kesananya apa, teman-teman? Kalau transitif kesananya apa, teman-teman? Oh, apaan? Oh, golongan darah. Oh, apaan? Oh, objek. Apa sih kayak oh gitu dong? Apa sih?
Tuh kan gak jelas orang-orang tuh ojek, apa coba? O aja, objek, objek. Oh begitu, oh gitu. Ya, objek ya, objek ya teman-teman. Apa sih kok kayak gitu teman-teman? Objek ya, objek. Buat ini kesananya tuh berarti kesananya pelengkap ya teman-teman, pelengkap. Ini bla 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 bla, pelengkap lah gitu. Keterangan kali ya? Ya sih, keterangan gak sih? Keterangan kepemilikan kan jatuhnya. Bukan kepemilikan sih, iya keterangan kepemilikan. Oh, enggak. Enggak. Dia objeknya sampai sini. Benar. Dia objeknya sampai sini, guys. Memiliki daya tarik. Nah, sampai sini ke sini. Jadi ini tuh masih satu kesatuan gitu. Jadi dari sini ke sini itu satu kesatuan. Dari sininya, nah dari sini ke sini daya tarik tersendiri. Bentar, tersendirinya mentang-mentang sendirian dia, guys. Tersendiri. Nah, dari sini ke sini sampai sini akhir ini segini itu adalah hal-hal lain. Itu keterangan kan. Gitu. Enggak. Dia masuk deh. Dia jadinya klausa. Objek tuh setauku tuh bisa klausa, guys. Bedanya transitif sama intransitif apa tadi? Apa ya, guys? Bedanya transitif sama intransitif tuh apa ya, guys? Coba ada yang on, ada o. Coba ada yang nggak o. Apa sih, Sen? Apa coba? Ada o nggak o gitu tuh apa maksudnya? Coba ada yang mau jelasin nggak? Mau jelasin naik. Coba ada yang mau naik dong. Gue pengen ada yang naik dong. Jelasin dulu. Kalau transitif tuh apa? Intransitif apa? Oke, Ivan. Nih, Ivan. Oh ya, naik Ivan. Mana Van? Udah gue ini Van. Nah, Ya. coba Ivan gimana Van? Halo Kak. Jadi Halo. apa itu perbedaan transitif sama Bentar. Santai. Iya, Kak, ya. Bentar. Ya, sabar. Tarik nafas, pelan-pelan. Oke, kita ada passwordnya dulu ya. Kalau misalkan kita ditanya Yang spontan jawab. Ya, gimana? Siap? Udah siap belum? Siap Kak. Tahunya Van, BTW ini udah jam 11 malam, jadi aku takut ya guys. Oke, siap ya. Di sini udah mau jam 12 loh Kak. Uhuy. Ayo katanya mau jawab. Ulang. Spontan. Uhuy. Nah, mantap. Oke, Ivan jelasin dulu ya transitif intransitif itu apa. Aku mau ngisi minum dulu ya, bentar ya. Oke Kak. Jadi apa sih perbedaannya transitif sama intransitif? Kita tuh bisa melihat dari 3 poin. Nah, yang pertama itu ada objek, bentuk pasif, dan imbuhan yang digunakan. Nah, kalau transitif tuh ya, Wak, dia tuh membutuhkan objek. Kalau intransitif, dia tuh tidak membutuhkan objek. Jadi, setelah kata kerja intransitif, itu tuh pelengkap. Nah, sedangkan kalau transitif, itu tuh bisa diubah menjadi bentuk dari aktif ke pasif. Sedangkan yang transitif itu tidak bisa. Nah, terus imbuhan yang digunakan dalam kata kerja transitif itu ada ada memper, terus ada apa lagi ya? Mei kali ya, mei. Terus kalau intransitif dia tuh verba dasar atau kata kerja dasar. Terus dia pakai kata berimbuhan ada apa lagi ya? Terus ke. Itu aja sih menurutku. Terima kasih. Halo? Ya itu yang Kok cepet banget sih? Udahan nih. ya udah, kalau semisal cepet, jadi jadi oke, pelan-pelan mau sekali lagi ya. Oke. Jadi perbedaan transitif sama intransitif itu apa? Nah, kalau transitif itu tuh bisa apa ya? Setelah kata kerja transitif itu tuh ada objek.
Nah, sedangkan kalau kata kerja intransitif itu tuh tidak membutuhkan objek, tapi setelah kata kerja intransitif itu tuh sesudahnya tuh pelengkap. Nah, sedangkan kalau kata transitif itu tuh bisa diubah menjadi bentuk yang aktif ke bentuk yang pasif, sedangkan intransitif itu tidak bisa. Nah, imbuhan yang digunakan dalam kata kerja transitif itu tuh bisa memper, mei, dan lain-lain. Terus imbuhan yang digunakan untuk kata kerja intransitif itu yang pertama itu tuh verba dasar. Kalau verba dasar dia itu termasuk kata kerja intransitif. Terus imbuhan yang digunakan itu ada ber, ter, ke, an, dan lain-lain. Terima kasih. Itu teman-teman. Ngerti nggak teman-teman? Ngerti nggak? Kalau kalau nggak ngerti, ketik. Ketik. Ketik, 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 ketik teman-teman. Ketik, ketik. Kalau ngerti, ketik, ketik. Apa teman-teman, capek ini aku sebenarnya habis konser. Makasih ketik-ketik. Oke, jadi benar ya tadi kata Ivan, kalau transitif itu dia butuh objek dan mostly dia dicirikan dengan predikat yang ada imbuhan nya gitu, memperkan, mei, mekan, me, ya itulah pokoknya yang ada nya. Kalau intransitif itu dia nggak butuh objek. Nah, biasanya dicirikan dengan kata dasar yang memang iya kata dasar, kata kerja dasar atau tadi kata Ivan verba dasar kayak misalkan makan, minum, tulis dan sebagainya. Itu maksudnya intransitif dan juga kata yang selain imbuhannya biasanya bisa bisa di, bisa bisa dan lain sebagainya. Ngerti nggak? Ada yang masih nggak ngerti nggak? Kalau ada yang masih nggak ngerti, aku coba jelasin lagi karena kita kita DWU semuanya harus ngerti dulu. Jangan ada yang ketinggalan. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Guys, share screen aku hilang nggak guys? Kok share screen aku kayak hilang gitu ya? Oke. Oke. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu guys, jadi coba-coba ini apa? Jadi gini loh teman-teman. Aduh, gini teman-teman, kita akan buka TBBI ya. Sini kita coba buka TBBI ya. Aduh, di sini nggak ada TBBI lagi. Di mana ya? Coba aku coba buka WhatsAppku deh. Bentar kok loading. Bentar ya, sebentar ya. Bentar ya, teman-teman, bentar ya. Karena gini loh, ada namanya klausa, teman-teman. Bentar ya, aku coba lihat dulu di TBBI. Supaya kita belajar bersama-sama. Karena membahas apa pola kalimat tuh cukup untuk malas teman-teman sebenarnya. Kok nggak ada ya TBBI guys di sini? Hukum pidana, hukum urus sidang. Nah, bentar ya guys. Yang hebat siapa hek? Nggak usah buka-buka gitu. Semuanya juga tahu kok itu siapa. Yang waktu itu aku ceritain. Ada cutting. Udahlah, nggak usah di ini. Oh, biarlah menjadi masa lalu saja. Nah, verba. Kalian kepusingan deh kalau buka ini. Tapi aku coba untuk biar kalian lihat aja ya. Ada ya? Kata dasar. 416.
416 itu sebentar, langsung ngantuk, Kak. Kok gitu sih kok gitu sih? Kok gitu sih? Kok gitu sih, jelek banget, males. 400 berapa sih, guys? Tadi aku lupa. 6 aku juga aku juga ngantuk deh. Ya udah deh. Oke, makasih teman-teman. DWU hari ini nggak ada suaranya, Kak. Emang iya nggak ada suaranya? Jangan bohong dong. Jangan bohong dong, jangan bohong dong. Jangan bohong dong. Aku kok udah 500 sih, guys? Tadi aku 400 berapa ya? Nah, ini inversi. Inversi kalimat tak lengkap, kalimat berdasarkan ya. Mana ya keterangan? Udah guys, bener kata Kamala, masuk Untirta aja udah. Pusing, 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 pusing. Mana ya? Mana ya? Maaf ya, enter. Gak usah. Ini apa? Bisa lihat, ini posisi. Data dasar, ini. Nah, sini ya guys. Lihat. Objek. Guys, kok nggak ada ya guys? Mana objek ini? Guys, jangan lu ngantuk guys, please, jangan lu ngantuk guys. Ini udah ketemu guys. Lengkap. Objek. Kok nggak ada ininya? Ih, siapa yang familiar sama ini guys? Siapa yang familiar sama bahwa ini guys? Guys, siapa yang familiar sama bahwa? Siapa yang familiar sama bahwa? Ini kalau 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 kita DWU-nya di kosan Kamala seru nih langsung langsung ini. Siapa yang familiar sama bahwa? Oke, bentar teman-teman. Kok nggak ada ini ya? Kok nggak ada ya? Mana ya? Yang saklek biar kalian tuh langsung baca tuh langsung ngerti gitu loh. Jadi intinya, ada ya enggak ya contohnya? Pasif sih. Mana ya? Udahlah guys, pusing guys nyarinya. Intinya aku jelasin aja. Kalau nggak salah objek itu dia bisa bisa klausa gitu loh guys. Bisa seingatku tuh bisa klausa guys. Oke, jadi intinya dia bisa klausa teman-teman. Nah dari kesananya itu kita nggak memerlukan mereka kalau misalkan kita ngomongin soal inti kalimat itu kita bahas dari sini sampai sini aja. Jadi sini sudah lengkap. Ini subjek, predikat, dan objek. Kenapa ini nggak jadi pelengkap? Karena sebenarnya ini masih satu kesatuan. Gitu. Itu teman-teman. Itu. Oke, jadi jawabannya apa? Hal tersebut membuat ikan lamprey memiliki daya tarik tersendiri. Ada jawabannya nggak? Membuat ikan jawabannya yang C. Kok lucu banget kucingnya ada yang beda? Kucing, 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 kucing apa? Kucing apa? Ada kucing. Oke, lanjut teman-teman. Kalimat 3. Kalimat nomor 3 kita lihat kalimat 6. Kalimat 6 itu salah satu jellyfish ini hidup sekurang lebih. Nih, coba ini subjeknya mana adik-adik? Adik-adik, subjeknya yang mana ini adik-adik? Subjeknya yang mana? Coba tebak.
Iya ada di penyuluhan ya? Iya aku lupa kalau penyuluhan aku lupa naruhnya di mana soalnya. Coba siapa yang tahu ini apa subjeknya siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Nggak tahu kok nggak ada yang ngetik sih guys. Hitungan ketiga nggak ada yang ngirim jawaban. Ya udah makasih Kaila. Salah satu Jawless Fish, ya, ya. Yang bener guys. Sampai mana nih? Nah benar ya salah satu Jawless Fish ini sampai sini guys. Jangan jangan sebelah-belah gitu, jangan sepotong-potong gitu guys. Kalian cukup yang sepotong-potong tuh cinta kalian aja guys. Kalau ini jangan sepotong-potong lah. Nah, hidup itu apa? Hidup itu predikat. Dia transitif atau intransitif? Coba. Coba transitif atau intransitif, guys? Intransitif, intran. Apa sih apa coba transitif ya. Karena dia verba dasar, teman-teman. Aku coba tulisin aja biar kalian ngerti ya. Verba dasar. Guys, tulisan aku jadi lebih bagus ya kalau pakai iPad. Terima kasih. Gak ada yang muji gue kayak gitu. Nah, hidup. Nah, ini dari sini ke sini itu mana ya? Kan ada keterangan dari sini, guys. Belum ada deh. Pakai apa ya keterangan? Ini deh. Ini sejak kok garis sih? Bodoh banget. Maaf ya, guys. Pakai warna apa ya? Warna ini deh. Ini tuh jadinya keterangan. Jadi kayak keterangan waktu gitu. Nah, sebenarnya misalkan kita ngomongin subjek predikat aja, berarti kan jawaban kita cuma segini. Salah satu Jawless Fish ini hidup. Nah, kan tapi ketika kita ngejawab itu doang, gantung nggak sih? Gantung kan. Jadi kesin ini perlu keterangan ataupun nanti ada masanya dia perlu pelengkap untuk melengkapi si makna dari kalimat yang tadi. Kalau misalkan ini itu apa namanya tuh segini doang, itu gantung gitu. Siapapun please kasih tahu cara bedain cut sama pol. Sebenarnya itu nggak ada cara saklek, tapi dikunjaunya pol kak. Oh ya emang iya pol ya. Cut waktu sejak kurang lebih emang iya pol ya pol cut nggak sih nggak tahu lah bodo amat pokoknya emang iya pol ya intinya tuh sebenarnya teman-teman gini loh kalau misalkan kalian makin belajar itu kalian makin makin apa ya makin nggak bisa mensimplifikasi gimana caranya kita ngebedain keterangan sama pelengkap tapi kalau misalkan nah mostly yang ada preposisi sayang nggak bisa saklek seperti itu karena preposisi itu bisa cut bisa plot. Nah untuk kita simplifikasi walaupun agak sulit nggak bisa saklek tapi ya udah kita simplifikasi aja caranya adalah tadi kalau misalkan si keterangan itu bisa dipindah bolak-balik aku kasih contoh deh misalkan kayak gini ya teman-teman ada tulisan Ivan Ivan dan Bagas tawuran kemarin. Coba ini apa sayangku? Ininya adik-adik apa apa pola kalimatnya apa adik-adik? Adik-adik apa pola kalimatnya? Ini apa pola kalimatnya adik-adik? Adik-adik jawab dong. SP S SP SPK SPK betul sekali adik-adik ini adalah SPK. Ini subjeknya, ini predikatnya, ini keterangan. Kak, emang iya keterangan. Ini tuh adalah keterangan waktu ya, teman-teman. Waktu. Coba Kak buktiin kalau itu beneran keterangan. Oke, kita buktiin keterangan itu biasanya bisa dibolak-balik. Kita bolak-balik, teman-teman. Kemarin
dan Bagas tawuran. Nyambung nggak teman-teman? Kata-katanya masih nyambung nggak? Masih nyambung nggak teman-teman? Kata-katanya masih nyambung nggak? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nyambung ya, nyambung ya, nyambung ya. Masih itu, masih nyambung ya. Oke, kita coba otak-atik lagi teman-teman. Ivan dan Bagas kemarin tawuran. Nyambung nggak teman-teman? Masih nyambung nggak yang ketiga teman-teman? Masih nyambung nggak? Masih nyambung nggak? Masih nggak? Masih nggak? Masih nggak? Nyambung, nyambung King, siap. Masih kan? Masih kan? Nah, itulah teman-teman keterangan. Keterangan itu bisa dibolak-balik, nyambung bub, 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 bub. Guys, udah malam, jangan kayak gitu dong. Iya, bener banget tuh kata Lole. Jangan belajar jauh-jauh. Ya, teman-teman. Jadi keterangan itu bisa dibolak-balik. Bisa dibolak-balik. Pelengkap itu tidak. Kak, gimana caranya bedain pelengkap sama objek? Cara bedain pelengkap sama objek. Simple banget, teman-teman. Pelengkap itu tidak bisa dijadikan objek dalam kalimat pasif, teman-teman. Kalau gak bisa dijadikan subjek dalam kalimat pasif. Kalau misalkan si hal tersebut itu bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif, itu berarti objek. Subjek. Objek maksudnya. Kalau misalkan dia jadi kalimat pasif, itu berarti jadi objek. Kalau misalkan dia nggak bisa jadi subjek dalam kalimat pasif, itu berarti dia bukan objek, tapi dia itu pelengkap. Yang ketiga itu polanya kayak gimana? Ya udah, SKP. Itu teman-teman. Jadi intinya bisa dibolak-balik kalau keterangan itu. Simplifikasinya kayak gitu aja. Tapi sebenarnya tuh nggak bisa sesimpel itu. Tapi ya udah loh. Oke, kita coba ngomongin ini. Ini ya. Ini jadi salah satunya ini hidup sejak kurang lebih. Jadi ini semuanya harus ini. Kalau misalkan kita ambil ininya doang, nih SP-nya doang. Kalau misalkan kita ambil SP-nya doang, karena kan kita belajar Kak katanya kalimat inti itu SP doang. Nah, kalau misalkan kita ambil SP doang di sini, itu gantung. Gantung, teman-teman. Jadi, maknanya tuh nggak tersampaikan secara pasti gitu loh. Maknanya tuh belum nyampe kalau misalkan kita pakai SP doang. Makanya kita perlu ambil si unsur sintaksis selanjutnya. Makanya jawabannya adalah, coba kita lihat. Se sejak jawabannya yang A. Pepet seruput. Jawabannya yang A. Setauku predikat sama subjek itu harus nempel. Sebenarnya iya sih. Tapi kemarin tawuran tuh bisa jadi kalau nggak salah eh, predikat tuh predikat tuh bisa ini ya gak? Aku lupa guys. Predikat tuh bisa jadi ini gak ya? Bisa jadi apa? Aku tuh lupa mana yang bisa klausa mana yang enggak. Maaf ya guys, aku UTBK sudah 6 bulan yang lalu, jadi kayak udah agak lupa-lupa. Tapi kita coba lihat. Tapi ya udahlah, nanti itu kita bahas lagi ya. Kita selesaiin dulu ini aja dulu guys. Jadi aku akan coba perdalam lagi. Soalnya tuh jadi kalian tuh apa ya? Ada beberapa unsur-unsur sintaksis yang dia tuh jadi kalian tuh jangan terpatok sama apa ya? Kata doang. Kadang ada yang bisa frasa, ada yang bisa klausa dalam satu sintaksis itu. Banget gitu. Ah, keterangan mana suka. Itu panjang teman-teman kalau mau bahas sampai sana tuh kalau boleh. Ya.
Ya, betul betul betul. Belum tentu belum tentu. Benar benar sekali teman-teman. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan sebenarnya aku makanya aku selalu malas bahas SPOK selain karena aku udah lama nggak ngulik SPOK dan aku juga waktu itu nggak terlalu ngulik yang banget gitu SPOK. Jadi kayak aku bingung untuk menyampaikan karena itu susah untuk disimplifikasi dan aku bingung untuk gimana caranya menyampaikan ke kalian dengan sederhana gitu. Karena memang itu tuh luas banget, SPOK tuh benar-benar luas banget. Kayak misalkan tadi ngomongin soal eh, J masuk dulu dong J, bentar ini kok agak ini ya. Kenapa diturunin semuanya, kocak? Ini gak usah diturunin. Kenapa lu turunin juga yang ini? Kok nggak bisa setting lagi? Tanggung jawab. Belum naik, pantesan. Bisa, bisa. Bisa kok, bisa, bisa, bisa. Bisa lule. Bisa lule. Cari ya, gue udah pro. Oke. Nah, gitu teman-teman. Makanya aku kayak males bahas ini. Jadi kita bahas simpelnya dulu aja ya teman-teman. Intinya kalian ingat-ingat aja soal kata keterangan itu dia bisa dibolak-balik. Meskipun kenyataannya tuh enggak teman-teman. Tapi ya udah, kalian tuh ingat aja. Keterangan itu bisa dibolak-balik. Dibolak-balik itu nggak cuma ke depan ke belakang, even ke tengah tuh dibolak-balik tuh pasti bisa. Pasti bisa. Kalau aku jelasin lebih rumit tuh susah untuk ditangkapnya tuh bakal susah gitu loh. Ngerti gak sih kayak
susah gitu loh, kayak banyak ya benar, karena banyak madhabnya banget, banyak banyak banget. Nantilah kalian udah deket-deket UTBK baru kita bisa berbicara soal madhab. Karena kalau misalkan sekarang fundamental, apa sih, fase fundamental, fase dasar, harus berdebat dengan ini itu susah ya. Ya kalau TPBI menurutku jangan dulu. Kalau misalnya udah kayak, oke ngerasa gue udah jago baca TPBI. Sebenarnya bukan gak enak bahasanya, tapi itu tuh sudah luas. Kalau TPBI itu udah rinci banget teman-teman, udah rinci banget, rinci banget gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi si kita nomor berapa? Ini tuh jawabannya jawabannya A nomor 3. Kita jawab nomor 4 ya. Kok kita setengah jam ya bahas 3 ini. Oke, kita coba nomor 4. Inti kalimat nomor 3. Teman-teman perlu memperhatikan kata-kata seperti ini teman-teman. Ini supaya kalian cepat dalam ngerjain soal. Nih, kalau misalkan kalian tiba-tiba mati. Tiba di awal udah nemu kayak gini nih. Udah nemu kayak gini, ada koma di awal. Nah, tadi ada koma di awal kayak gini. Ini udah langsung ini aja, udah langsung sikat aja. Gak mungkin jawabannya yang ada ininya. Karena ini tuh keterangan. Gak mungkin dia masuk jadi unsur wajib. Itu banget. Jadi langsung fokus ke sininya aja. Nah, langsung fokus ke sini. Coba kita lihat. Nih, kan dia subjeknya itu sini. Mana tadi? Nomor 3 ya. Yang ini subjeknya. Ini predikatnya. Berarti ini predikatnya apa? Transitif atau intransitif, teman-teman? Transitif atau intransitif? Transitif atau intransitif? Transitif, benar sekali. Berarti kesininya kan objek. Ini. Nah, Kak, kenapa yang ini itu bentar, ada yang ngechat. Bentar. Kenapa nggak dari sini sampai sini aja? Nah, kenapa nggak dari sini sampai sini aja? Soalnya ini tuh udah jadi satu kesatuan gitu, teman-teman. Jadi kayak maknanya kalau misalkan kita potong segini doang tuh maknanya tuh nggak sampai gitu loh. Makanya kalau kalian mau nentuin inti kalimat juga perlu untuk transgender, perlu untuk memperlihatkan si ininya itu apa, memperlihatkan sebenarnya kan kalau ngomongin kan Kak ada yang yang itu kan dia memperluasnya sampai sini doang sih yang besar, dia memperluas ke atas si besarnya ini. Nah ini tuh masih include ke nih. Kenapa masih include? Karena dia masih satu kesatuan. Jadi sebenarnya konsep pelengkap itu teman-teman, sebenarnya konsep pelengkap tuh nggak ada. Bukan nggak ada, lebih ke kayak apa ya? Lengkap, itu juga pernah dijelasin sama Cik Gufi. Kalau kalian ngeliat PPT Cik Gufi itu pasti kayak gini guys tulisannya tuh. Subjek, predikat, objek, keterangan, ada kayak gini nih. Cover cover apa? Ininya tuh, cover apa namanya tuh? PPT-nya, karena emang kayak gitu. Jadi kayak kemarin pun aku sempat tanya ke dosenku, kayak kadang kita tuh bisa mengidentifikasi itu sebagai pel atau kita mau otomatisin itu jadi objek tuh itu tuh nggak apa-apa gitu. Kayak kata dosenku tuh kayak gitu. Dosenku pernah ngasih contoh mana ya? Ini gak kelihatan deh jelek tulisan dosenku. Gitu deh pokoknya. Makanya ini jawabannya adalah di sini kayak gini. Lule kok jadi kayak gini Lule? Oh gini ya. Lule gimana sih? Lule kok nggak ada ininya? Lule masih hidup gak? Lule, Lule. Ini pencet apa Lule? Biar bisa nulis Lule. Lule kok nggak ada Lule? Ya, kok upgrade? Apa ini udah habis ya? Udah habis kali ya premiumnya? Iya nggak sih? Itu benar, udah kan itu nggak pakai Bisa deh, premium bisa kok. deh. Udah bisa Tuh, Lule, udah bisa. misal Makasih Lule. kalau misal kalau misal nambah lagi nggak bisa itu. Iya, iya. Hmm, Ya ntar gue ini deh. Belum premium bener. soalnya. Makasih Lule Love. Oke. Dan
Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi dia harus jadi si pelengkap itu dia tuh bisa kayak gabung gitu, bisa kayak diidentifikasi sebagai pelengkap, dipisahkan unsur sintaksisnya sebagai pelengkap, bisa juga dia tuh kayak dimasukin ke objek gitu, itu tuh bisa gitu. Jadi ribet soal soal sumpah ngomongin SPOK tuh ribet banget teman-teman. Tapi kayak udah kalian tuh percaya sama gua nih, mun kata orang Sunda mah keureup ceuli aing gitu ya, percaya sama gua. Di UTBK nanti pola kalimat segampang itu. Demi Tuhan, segampang itu. Gampang pakai banget. So, kalian gak usah pusing, gak usah takut kayak, kan takut sama ini. Enggak, gampang banget anjir, sumpah demi Tuhan, gampang banget. Gampang banget, sumpah. Sumpah. Jadi kayak santai aja. Amat. Jadi ini jawabannya adalah Angofis juga memiliki menurut besar gigi dan runcing. Mana sih? Nah ini nih kayak yang kayak gini nih, kayak gini udah pasti salah ini. Gak mungkin nih ada kayak gininya, ini gak mungkin. Pasti salah. Jadi kalian langsung kayak seret gitu aja gitu. Jadi jawabannya ini ya, A ya. Jawabannya yang A gitu. Yang 5 kita jawab nomor 9. 9 mana 9 teman-teman? Bahkan nah ini juga sama ya, ada nih ada kayak gini nih, ada koma-koma di awal ini nih, udah pasti scam nih. Dari sini sampai sini udah pasti scam. Jadi nggak usah dilihat, kalian langsung fokus ke sininya. Enggak sih ini soal aneh? Guys, aku mau buletin soal ini, guys. Ini soal aneh. Ngek. Ini soal aneh, guys. Kenapa? Karena gini, teman-teman. Karena menurut gue soal aneh, karena gue tuh cukup jarang menemukan kalau kita ditanya inti kalimat itu perubahan kata gitu loh. Jadi biasanya tuh selalu plek gitu. Kan dia dirubah ya, aku nggak tahu ya, karena dua-duanya juga benar kalau misalkan perubahan kata ataupun penambahan atau apapun itu diperbolehkan, berarti ada jawaban benar di sini. Tapi kalau konsepnya itu nggak boleh ada yang ditambahkan, nggak boleh ada yang dikurang, nggak boleh ada yang diganti, ini nggak ada jawabannya teman-teman. Karena pertama, misalkan kalian mau jawab ini B, kalian sadar nggak sih kalau di B itu, kalau B itu, kalau B itu dia ada kata yang ditambahkan. Coba kalian liatin kalimat 9, 9 mana 9? Mana 9? Oh, ini sama ini. Apakah ada kalimat yang ditambahkan? Ada nggak? Ada teman-teman. Kita lihat. Aku melahap mangsa yang lebih besar 2 kali daripada besar tubuhnya. Nah, kan ini ada perubahan kata di sini. Ya nggak? Ada perubahan kata di sini. Jadi B itu salah juga teman-teman. B salah. Kita lihat. Nih, nah ini aku kenapa tahu? Karena sebelumnya pernah ada yang nanya ini di di apa? Di NGL. Nah, ini kan sebenarnya katanya sama. Mampu melahap. Ini sama. Nah, ini sama. Tapi si kata iya itu diganti jadi ini. Ya memang secara konsep betul-betul aja karena si si iya ini tuh merujuk ke si ini itu. Maksudnya iya tuh ya ini. Tapi kan kita gimana ya? Kita nggak bisa secara langsung. Setahu tuh ya nggak boleh mengubah-ubah gitu tuh nggak boleh sih guys. Jadi kalian coba tanya aja ke tutor, ke Kak Afi khususnya mungkin ya, karena beliau yang bikin soal ini, apakah bisa untuk mengganti, merubah kayak gitu tuh bisa atau enggak. Kalau misalkan bisa, berarti jawabannya benar. Tapi kalau nggak bisa, berarti nggak ada jawabannya. Tapi mostly aku ngerjain soal tuh jarang ada yang kayak gitu teman-teman. Gitu. Kata dari itu menunjukkan keterangan sih bisa. Dari bisa menunjukkan keterangan. Tapi ingat konsep yang aku udah jelasin tadi. Kita tuh nggak bisa untuk kita tuh harus ngelihat makna itu tuh, si kata itu, apakah dia masih bersinggungan atau masih masih nyambung sama kata sebelumnya, atau ternyata dia bersinggungan. Misalkan kayak gini, ia mampu melahap mangsa yang lebih besar 2 kali dari besar tubuhnya. Oke, misalkan ini Kak, ini keterangan, kita hapus dong, nggak boleh ada ini. Oke, kita coba coba bahas dari sini sampai sini. Ia mampu melahap mangsa yang lebih kali. Gantung nggak sih? Kayak kalian ngerti nggak sih? Maksudnya kayak melahap mangsa yang lebih besar 2 kali.
2 kali apa? Coba lebih besar 2 kali apa? Kan kita nggak tahu gitu loh, konteks itu tuh 2 kali itu apa gitu. Makanya kalian belajar bahasa juga belajar logika, teman-teman. Itu logiknya tuh dari sana, teman-teman. Kayak kalian tuh nggak ngerti kan, itu tuh apa. Nah, si maknanya itu dia belum tersampaikan. Makanya dia itu jadi satu kesatuan gitu. Ini tuh dari sini, satu kesatuan. Tuh, jadi satu kesatuan, teman-teman. Jadi ini jadi objek semuanya. Ini diperluas sama yang. Nih, diperluas sama yang. Itu jadinya klausa kan. Ini diperluas sama yang. Jadi dari sini sampai sini tuh objek gitu. Jadi ini aku buletin aja ya, teman-teman. Kita lanjut nomor 6. Pernyataan kalimat 13 memiliki inti. Kita lihat nomor 13. Elvis dapat mengendalikan SK dan menggoyang-goyangkannya. Goyang-goyangkannya untuk menarik mangsa. Ini, ini kan ini subjeknya. Ini predikat. Dapat mengendalikan. Ini predikatnya apa, guys? Transitif, intransitif. Gerah banget. Transitif, intransitif, guys. Transitif, intransitif, guys. Guys, jawab, guys. Jawab, guys. Apaan coba teh doang? Ini senja. Senja siapa sih ini? Gua kick ya. Atin gak usah sok ini deh, sok apa? Sok citip-citip gitu apa? Jangan Kak, oh no. Senja ini siapa ya? Typingnya kayak aku kenal gitu orangnya. Oh no gitu tuh. Typing lebay, oh no gitu. Translate Kak. Mau ditranslate ke bahasa apa? Ya, jadi tuh predikat transitif ya teman-teman. Jadi dia butuh objeknya. Objeknya kan ini kan, si SK ini nih. Objeknya. Dia jadi pelengkap ya. Nah, habis itu, ini nomor berapa sih? Kita nomor 6 ya. Kita coba cari kira-kira intinya apa. Kita coba benturin dengan kunci jawaban. Kita benturin dengan apa ini namanya? Opsi yang ada. Dengan opsi yang ada. Nah, ya, segini doang. Sampai sini, udah sampai sini doang. Gak usah ditambah, ini. Karena ini tuh dia opsional gitu. Jadi kayak gak usah ditambahin ini. Gitu. Grafik FF, Kak. Lur. Grafik FF gak, teman-teman? Teman masih grafik FF gak? Halo? Guys, grafik FF kah? Kok kayak grafik FF gitu ya? Guys, kok gitu guys? Itu ya? Lule kok gini Lule? Ada yang mau beli iPad gue? Kamu juga semut-semut. Kenapa guys? Apa ya? Ya, aku juga bingung. Ketika penyiaran. Ini udah coba gue hentiin dulu ya. Enggak Lule, gue masih belum nangis kok. Guys, ini sebenarnya host. Oke. Kok gue turun ya? Spotnya dari Mbak. Kita keluar dulu deh. Ah, kuotanya habis. Enak aja lu ngomong. Kuotanya habis. Ada nggak guys? Ininya, share screen-nya. Kok nggak ada ya? Discord-nya ini nih jelek nih. Aduh.
hidup tuh emang kayak gini ya guys. Kadang ya hidup emang. Guys, kalian 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 besok besok kalian ngapain guys? Kalian ada acara nggak guys? Yang ada acara nggak guys? SBK. Apa sih SBK? SBK apa sih? Pacaran. Ada sama Mang Imam. Besok main Tarung Ninja. Jam berapa emang main Tarung Ninja guys? Oh enggak, siang-siang DWU guys. Guys, kok iPad aku nggak ada ininya ya? Oh enggak, jam 10 sama jam 4 sama 14. DWU jam 1. Mau DWU jam 1. Ada main Tarung Ninja, Kak. Main Tarung Ninja jam berapa? Ya, jam berapa adik-adik? Kok di ini gua nggak bisa ya? Ya, Discord gua kok nggak bisa di ini ya? Jelek gini Discord gua. Oh, jam berapa? Mentoring malam. Ya, kalau malam ada JJ guys, jangan malam guys, siang aja guys. Jam 12 ada acara nggak? Jam 12 ada nggak? Jam 12 ada acara nggak? Jam 11 deh, jam 11 deh. 11 ada nggak? Jam 11 ada nggak? Pagi Kak, pagi aja Kak. Kayaknya gue mesti tidur deh guys. Mau nggak jangan jam 11? Jangan jam 11, ngatur-ngatur mulu sih ini. Kenapa jangan jam 11? Kenapa sih ininya? Kenapa nggak bisa ya? Gue coba buka pakai web aja deh. Apa guys? Kalau bisa guys. Discord. Jam berapa? Jam 11, jam 12, apa jam berapa habis duhur? Katanya kalian jadi ninja jam 2. 5 aja deh, Kak. Yang benernya mau jam berapa? Yang bener mau jam berapa? Asal jam 3, enak aja jam 3 pagi gue juga pengen tidur kali. Guys, kok iPad aku nggak bisa di ini ya? Apa ya? Jaringanku bagus padahal. Beneran anjir. Ngomongnya ya kasar banget. Gak suka. Peringatan privasi. Loh, aku melanggar privasi apa coba? Masa aku dibilang peringatan privasi, guys? Aku emang melanggar privasi dia apa? Ya, bentar ya, aku coba gabungin wifi ku. Nah, dibilang peringatan privasi. Oh, udah bisa kan? Nah, orang emang ya dasar. iPad siapa kak? iPad gua. Sorry aja bro. Oke. Udah ya, udah bagus ya. Udah bagus. Udah muka guanya. Oke, teman-teman, kita lanjut nomor 7 dulu ya, teman-teman. Kita selesaikan sampai nomor 10 aja ya. Nomor 10 dulu ya. 30. Katanya kalian mentoring jam 2. Gimana sih ya? Bentar, kita selesaiin dulu ini. Jam 7. Nomor 7, inti dari kalimat di atas adalah bunga tuli memiliki umbi berlapis yang hampir sama dengan umbi pada bawang putih, bawang merah, serta tanaman bakung. Nah, gue mau ajarin dulu soal perincian, teman-teman sekalian. Gue inget ya, nih perincian. Gue mau ajarin dulu kalian. Ini ada perincian. Nah, kan aku dulu pernah salah ngejelasin, teman-teman. Jadi aku coba untuk jelasin lagi sekarang. Serta itu fungsinya sama kayak dan. Jadi fungsi serta itu sama kayak fungsi dan. Ya, ingat-ingat. Fungsi serta itu sama kayak fungsi dan. Maksudnya
sama kayak fungsi dan tuh apa. Jadi kalian kalau misalkan dalam perincian mau pakai dan mau pakai serta itu karepmu, itu boleh dua-duanya. Dan cara pemerinciannya kayak gimana? Ya sama aja kayak sistematika kamu mau pakai, "Kak, boleh nggak kalau misalkan kita pakai serta?" Maksudnya kayak dan serta, dan ada serta lagi. Bisa, tapi biasanya itu, si polanya itu kayak gini teman-teman, polanya tuh kayak gini, A, B, C, dan D, serta E. Biasanya kayak gini. Nah, dengan catatan C dan D ini itu dia harus satu jenis, harus satu jenis. Jadi dan ini bukan ngomongin soal menambahkan ini, tapi dan di sini itu dia nambahin nyambungin si C dan si D ini. Makanya syaratnya C dan D ini harus satu jenis. Nah, kalau mau kalian pakai dan pakai serta gitu, formatnya kayak gini kalau mau. Ataupun mungkin ininya mau dipindah ke sebelah sini boleh-boleh aja. Intinya kayak dan itu harus kayak gini. Nggak bisa kayak A, B, dan D serta nggak bisa kayak gini. Gitu. Oke. Back ke topik inti kalimat. Inti kalimat itu apa? Cobanya, ini kan subjeknya ini ya guys, teman-teman. Nih, bunga tulip. Subjeknya. Dikatanya apa? Memiliki. Memiliki. Iya, iya. Dia penambah juga. Penambah tuh bisa, 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 bisa. Itu apa guys? Eh, apa namanya? Fungsinya sama kayak dan kok. Ya, jadi C dan D di sini tuh masih satu jenis gitu loh. Ngerti nggak sih? F dan di sini tuh fungsinya untuk menambahkan C dan D gitu. Jadi kata dosenku serta itu sama kayak dan fungsinya. Jadi sama-sama aja. Ini by the way, iya dia malah ada kalimat perincian yang langsung pakai serta, nggak pakai dan. Loh, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makanya aku bilang serta itu fungsinya kayak dan, nggak apa-apa. Atau fungsinya kayak dan, mau kamu pakai serta, mau kamu pakai dan, itu persoalan kamu pakai diksi, itu nggak apa-apa. Mau pakai serta doang kayak gini. Ini kan kalian bisa pakai dan. Di sini misalkan nih, kalian mau pakai dan. Nih, ini dihapus, pakai dan. Ini boleh, boleh. Tapi kalau nggak mau pakai dan, maunya pakai serta, itu boleh. Tapi kalian tuh jangan nyatuin dan sama serta di dalam satu kalimat. Kecuali mau kayak gini. Si dannya itu lebih ke nyambungin nih C dan D. Jadi si C dan D ini harus satu jenis. Harus satu jenis. Nggak bisa yang A, B, C, D, serta ya, E. Nah ini tuh nggak bisa. Nggak bisa kayak gini teman-teman. Jadi harus A, B, C, dan D. Ataupun misalkan A dan B, C, D, serta E. Jadi kayak dannya tuh menyambungkan yang ini-ininya aja gitu. Bukan sebagai perincian gitu. Ngerti gak sih? Tangkap gak? Tangkap gak? Aman gak? Aman gak? Aman gak? Aman gak teman-teman? Aman, aman, aman. Ya boleh, boleh. Ketik satu boleh, boleh. Boleh, 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 boleh. Guys, kalian gak ngantuk kan guys? Jangan ngantuk dong. Aku sedih kalau kalian ngantuk. Transitif kan? Berarti kesananya itu objek. Objek. Nih, nggak tenang. Nggak tenang. Ayu nggak tenang kenapa? Ini sering nih. Nah, nggak boleh kayak gitu tuh. Ini punya Kamal. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Latin boleh mau request apa tuh Latin? Enggak, kemarin ya tadi kan aku juga mau Latin, nanya Kak, Latin. itu di Kamala kemarin juga bahas itu kan, ada kata serta sama dan itu dikasih tanda koma. Tadi ini, Oh, koma, dan gitu.
Gimana tuh, Kak? Oh, no. Sebenarnya guys, setahuku tuh nggak kayak gitu guys, karena gini loh, logiknya itu kalau dan karena aku tadi jelasin, dan itu fungsinya sama kayak serta. Nah itu ya, satu pegang dulu. Fungsi dan itu sama kayak serta. Dia tuh sama-sama penambahan. Jadi bisa gitu kan. Nah, tapi teman-teman, kalau misalkan kita serta tuh kan kayak dan. Nah, kita coba ngomongin ini. Bunga tuh misalkan apa ini coba perinciannya tadi? A dan B dan C dan D, ngerti gak sih? Kayak jadinya tuh dan gitu gak sih? Karena itu sebenarnya masih satu makna gitu loh. Ngerti gak sih, sama-sama penambahan gitu tuh. Makanya kalau kalian lihat kayak Tika Fauzan itu ada yang ngajarin gimana caranya dia apa namanya? Ini sesinya hilang ya? Oh enggak deh. Gimana caranya kita mau pakai serta dan di satu kalimat itu pasti format tuh kayak gini. Jadi si dannya ini itu lebih ke nambahin ini ini, nih si ini sama si ini, gitu guys. Tuh, kalian percaya kau kata Kanjeng malah, guys, kalian lebih percaya Kanjeng aja. Kita masih masih cupu guys sebenarnya, Jadi gimana, tapi Kak? kayaknya jadi gue debatin dulu sama Kamala ya, Oke oke, Kak. karena cukup cukup banyak juga perbedaan. Ya waktu itu juga cukup sering debat sama Kamala, jadi it's okay. Nanti nanti kita debat kemana? Makanya gue tawarin besok besok mau DWU jam berapa? Eh, besok besok mau DW jam berapa? Nanti gue usahain sambil gue mau ngembalin laptop Kamala. Ini nih, dan serta tuh sama aja nih. Dulu pernah ada soal, aku mau cerita dikit. Dulu pernah ada soal yang ngedebatin soal serta. Jadi kayak kalau nggak salah tuh diksinya dan. Terus kayak konjungsi yang tepat untuk melengkapi hal tersebut tuh apa? Tiba-tiba jawabannya serta. Itu salah. Kenapa? Karena dan serta itu maknanya masih sama. Aku ingat Kak Afi pernah pernah jelasin itu. Aku pernah chat Kak Afi kalau nggak salah. Tapi itu 12 Kak Abisur. Katanya jam 2 kalian ada mentoring. Ya enggak? Kan kalian yang bilang kalian ada mentoring jam 2. Aku mau WU kita sampai sampai maghrib gitu loh, guys. Aku mau ikut ninja, Kak. Udah guys, kalian mentoring bisa bisa record kok. DWU gua kalau record nggak asik. Ninja biarin aja ya kan. Sebelum mentoring DWU selesai. Sebelum sebelum DWU mentoringnya selesai. Iya 5 jam. Lah, eh Strawberry nggak tahu. Gue pernah DWU berapa jam. Wah, Strawberry nggak tahu. Nggak tahu dia. Nggak tahu dia. Nggak tahu nih. Gue pernah DWU dari jam 7 sampai jam 2 malam. Kasih tahu guys, guys kasih tahu siapa yang ikut dari jam 7 sampai jam jam bukan jam 7 pagi anjir, jam 7 malam. Dari jam 7 malam sampai jam 2 siapa coba? Siapa coba angkat tangan yang waktu itu bahas EYD 3 bab sambil malam takbiran di jam 7 sampai jam 2 malam. Hmm. Kalian harus tahu. Hmm. Ayo gitu lagi Kak, gak mau. Kecuali kalau 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 mau dibayar ayo. Bohong guys. Scam guys, scam. Oke, kita lanjut. Bunga Tuli. Nah, dulu pernah ada yang nanya ke aku, Kak, gimana caranya ngebedain yang itu ketika dia jadi perluasan dan yang menjadi pelengkap? Oke, kita bahas di sini. Gimana sih caranya ngebedain yang menjadi pelengkap sama yang itu jadi perluasan? Adalah kamu lihat si yang ini itu masih sama atau masih sama pembahasannya, sama kata sebelumnya, atau sama si objek itu, atau ternyata dia sudah punya pembahasan yang baru. Intinya kayak, kira-kira yang ini tuh terpisah atau enggak sih gitu. Simpelnya tuh kayak gitu. Si yang ini tuh apakah dia kalimat berbeda, kalimat yang berdiri sendiri, atau ternyata dia tuh kayak masih satu gitu loh sama kalimat sebelumnya. Ngerti gak sih? Kalian kalau biasa ngertiin bakal ngerti kok lama-lama kayak kalian bakal bisa ngebaca maksudnya gimana.
Aku aku pusing karena belum terbiasa membaca mungkin ya. Jadi kayak si apakah si yang ini nih, si yang ini kok mati? Si yang ini itu masih satu kesatuan sama ini atau sebenarnya dia tuh pembahasannya udah berbeda. Gini gampangnya. Mana ya tadi? Dalam itu kan dia perluasan kan ya. Nah, misalkan kayak gini teman-teman. Kata SK dengan menggoyang-goyangkannya ini itu udah jadi dua pembahasan yang berbeda. Jadi dua hal yang berbeda. Makanya kita nggak pakai dia di inti kalimat. Kita nggak nyantumin dia kan. Ngerti nggak? Kita nggak nyantumin dia. Ada halnya kayak tadi misalkan. Nah, halnya kayak gini. Mulut yang besar ini, si kata yang di sini itu posisinya perluasan. Kenapa perluasan? Karena ini itu satu pembahasan sama ini. Kalau misalkan ini dipotong, itu nggak jelas gitu loh. Jadi dari sini sampai sini tuh itu objeknya. Ini satu pembahasan. Jadi ini nggak bisa kita hilangin, ini nggak bisa. Kalau pelengkap kan konsepnya bisa dihilangin. Nah, kalau ini coba kita hilangin ini. Itu masih berterima katanya. Bunga tulip memiliki umbi berlapis. Ya udah, cuma pengen kamu jelasin lagi gitu loh. Makanya namanya konsepnya pelengkap namanya karena dia melengkapi gitu loh kayak apa tapi dirimu gitu. Nah, itu konsep pelengkap. Jadi kayak melengkapi. Kamu ingin memperjelas, ingin memperinci kalimatmu, kamu pakai pelengkap. Nah, di sini tuh dia sebagai pelengkap, teman-teman. Untuk memperinci, lebih menjelaskan maksud dari kalimatmu. Itu. Jadi, kapan sih si yang ini dia menjadi pelengkap, kapan dia menjadi objek, ya, kapan dia menjadi perluasan. Ya itu dilihat apakah dia posisinya melengkapi atau ternyata dia itu masih satu kesatuan. Contohnya yang melengkapi itu apa? Ya ini dia melengkapi itu. Kita ambil segini doang deh, gini nih. Kita ambil segini doang, kan kita udah ngerti kan? Kita udah ngerti konteksnya tuh udah ngerti. Maksudnya tuh itu, udah ngerti kita. Tapi kalau misalnya yang tadi, yang ininya kita hilangin, ininya kita hilangin. Nah, mulut doang tuh nggak menjelaskan gitu loh. Nggak kayak gantung gitu. Kenapa? Karena sebenarnya ini sama ini tuh dia satu kesatuan, guys. Makanya yang di sini itu namanya perluan. Gitu loh konsepnya. Simpelnya tuh kayak gitu, teman-teman. Semoga mengerti. Ngerti nggak? Gue tanya dulu, ngerti nggak? Ya, jangan bohong. Kalau misalnya nggak ngerti ngomong. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Yang lain ngerti nggak? Yang lain ngerti nggak? Nih Riza dari tadi satu-satu terus. Kenapa lo? Ngerti, semoga gak lupa. Gue takut ya. Kok typingnya agak menakutkan itu ya? Jadi gitu ya, teman-teman. Oh ya, nggak apa-apa, Ji. Sampai jam 12 aja udah, Ji. Potong aja, Ji. Emang ini WU-nya agak... Udahlah, menurutku sekarang udah ini kok. Gitu, apa bedanya tuh? Gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Makanya kalau dulu tuh Cik Govi tuh ngejelasinnya kayak gini. Kayak, kamu tuh kalau baca kalimat tuh kan pakai pakai intonasi. Nah, apakah si intonasi kamu di yang itu berhenti atau ternyata yang ini masih satu intonasi, masih satu cara baca dengan sebelumnya. Sebenarnya tuh itu tuh konsepnya tuh maksudnya Cik Govi tuh kayak gini. Jadi kalau yang itu kita lihat apakah yang itu perasaan atau ternyata yang ini tuh sebetulnya melengkapi gitu. Teman-teman. Makanya kita cuma ambil segini doang. Ini bukan perluasan masuknya. Bunga tulip memiliki umbi berlapis. Deh ya, gitu. Oke, dua soal lagi teman-teman, semangat. Nah, ingat lagi ya, ini kayak gini, ada koma-koma di awal langsung dicoret aja, nggak usah dihiraukan. Kita langsung lihat ke sini ya, tulip little princess. Nah ini ya sama kayak adalah ini, dia kan harusnya SP doang nih karena
SP doang. Tapi kalau misalkan kita SP doang itu gabung. Makanya kita lanjutnya. Ini simbol cinta. Nah, jawabannya yang C. Karena C itu cinta. Tuh, teman-teman. Kak, kenapa? Kenapa kan ini ada yang Kak, kan harusnya perluasan, Kak. Cina. Kan ini ada yang Kak, kok nggak jadi perluasan sih, Kak? Kok nggak jadi perluasan sih? Kenapa? Kenapa nggak simbol cinta yang selain opsinya nggak ada, teman-teman, kita ingat tadi konsepnya. Yang ini apakah dia perluasan atau pelengkap? Berarti kalau misalkan yang di sini kita nggak ambil, kita nggak masukin, berarti yang di sini sifatnya apa, teman-teman? Pelengkap atau perluasan, teman-teman? Pelengkap atau perluasan? Pel, pel itu apa ya maksudnya pel? Pelan. Lengkap. Betul Ziva bener banget, penglaris. Nih, dia nih lama-lama gua kick ya. Pel. Pelengkap ya, bener ya, pelengkap. Makanya dia yangnya nggak dipakai gitu loh. Udah pintar, udah bisa bedain ya. Jadi kita harus bisa bedain mana pel, mana yang di saya kursus